Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Sebelumnya, untuk menonton video ini jangan lupa di-share, di-subscribe, di-like, dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar kesehatan bisa langsung isi di kolom komentar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gatal di selangkangan. Ini pastinya pernah dialami oleh kita semua. Dan kalau misalnya gatal di selangkangan, kita tuh pasti kayak bingung kan mau garuk-garuknya gimana gitu, apalagi kalau di tempat rame harus tengok sana sini dulu, aman gak nih buat garuk-garuk selangkangan gitu kan. Nah makanya daripada pusing-pusing buat mencari tempat nyaman dan aman untuk garuk-garuk selangkangan, kita cari tahu dulu kenapa sih selangkangan tuh suka gatel terus gitu. Yang pertama adalah selangkangan itu memang tempatnya lembab ya kan. Kenapa? Karena selama 24 jam ya, hampir 24 jam kita itu pakai celana dalam terus kan, dan itu kan menyebabkan kelembapan di selangkangan. Dan kita tuh paling cuman ngelepas ya ketika mandi atau buang air kecil, buang air besar. Kesempatan itu harusnya digunakan dengan baik guys, untuk dibersihkan dengan sabun, kemudian diganti dengan pakaian dalam yang lebih kering lagi. Mungkin tadinya udah keringetan gitu kan. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah iritasi. Nah tadi lembab aja bikin gatel, padahal nggak ada infeksi apapun. Ternyata kita gatel tangannya, kita garuk. Tangan kita ini gratil, jadi kita pengen ngegaruk, akhirnya menjadikan suatu iritasi di selangkangan. Itu juga bisa menyebabkan gatel, udah gatel perih lagi. Nah ini juga menyebabkan selangkangan gatal. Apalagi kalau misalnya kita obesitas, dimana paha kita besar, kemudian menyebabkan lipatan selangkangan tuh lebih dalam. Iritasinya ini akan semakin makin dengan gaya gesek paha ketika kita berjalan juga itu bisa menyebabkan iritasi. Kemudian yang ketiga itu ada infeksi jamur. Tadi ketika sudah lembab, jamur itu suka banget di situ. Nah, tapi kalau udah ada infeksi jamur di kulit itu biasanya ada bentol-bentol merah bentuknya bulat-bulat. Bulat-bulatnya itu ada bulat-bulat yang besar dan bulat-bulat yang kecil, dan bulatnya itu betul-betul berwarna kontras banget. Jadi kalau orangnya putih sih akan lebih terlihat ya. Jadi dia emang bulat gitu, batasnya tegas dengan kulit di sekitarnya. Dan tengahnya itu biasanya malah nggak setinggi pinggirnya gitu. Itu khas banget jamur. Makanya kalau memang sudah ada infeksi jamur, kita biasakan untuk mengganti pakaian dalamnya lebih sering. Usahakan dengan pakaian dalam katun. Dan kalau misalnya gatel banget, nggak apa-apa, udah dicuci aja ke kamar mandi, cuci pakai sabun gitu supaya lebih nyaman aja. Dan kutu ini juga bisa menyebabkan gatal pada selangkangan. Nah, kutu ini dapat dari mana sih? Sebetulnya bisa loh dari rambut kita sendiri. Dan kutu itu kan bisa ada di hinggap di, nggak hanya di selangkangan gitu. Bisa di rambut, bahkan bisa di bantal, di baju-baju kita yang sebelumnya, di selimut, di spray. Kalau misalnya ketahuan selangkangan gatalnya karena kutu, itu misalnya udah dapat obat dari dokter, tidak hanya obatnya dioles-oles aja di selangkangan, tapi kita harus mencuci semua spray, selimut, dan apapun itu yang kita pakai dengan air panas dan sabun tentunya. Kutu yang menyebabkan atau yang bikin selangkangan gatal itu adalah kutu kayak gini. Dia namanya Pterus pubis. Memang sukanya di pubis atau di area selangkangan dan di area kemaluan. Dan ini juga bisa didapat dari hubungan seksual dengan orang yang berkutu loh teman-teman. Makanya penting banget untuk melakukan seks secara sehat dan bersih. Penyebab selanjutnya adalah dermatitis kontak. Dermatitis itu adalah radang pada kulit, dan kontak ini adalah karena ada suatu kontak tertentu, biasanya karena zat kimia tertentu. Dermatitis kontak ini ada dua jenis, dermatitis kontak iritan dan dermatitis kontak alergika. Kalau dermatitis kontak iritan itu karena iritasi. Misalnya karena kita menggunakan parfum-parfum gitu biar wangi, biar suami makin sayang gitu, ternyata malah jadi iritasi. Atau misalnya
menggunakan pakaian dalam yang terlalu ketat, kemudian di bagian selangkangannya ada karetnya, itu bisa menyebabkan iritan atau iritasi di daerah selangkangan dan menjadikan gatal. Kalau alergi misalnya nih ada infeksi jamur, kemudian kita kasih salep anti jamur dan ternyata kita nggak cocok sama salep itu, jadinya dermatitis kontak alergika deh. Semuanya itu sama, gatal dan perih tentunya karena sudah ada lapisan kulit yang rusak karena dermatitis. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah intertrigo. Kalau intertrigo itu infeksi di selangkangannya itu adalah jamur plus bakteri, ditambah juga ada penebalan kulit dan juga udah kayak berkerak, dan biasanya teman-teman itu tuh udah bau gitu. Jadi kalau intertrigo itu biasanya memang orangnya tuh jorok banget deh. Terus di awal-awal kegatalannya itu dia abai, jadi ya mandi tetap males, terus badannya mungkin juga tetap keringetan, nggak diganti bajunya. Jadi memang jadinya kulitnya itu digaruk terus, jadi menebal, jadi kerak. Tapi juga ada jamur dan ada bakterinya mengumpul di situ, jadi baunya emang sedap banget sih. Tapi bisa diobati kalau misalnya mau dan nggak malu untuk ke dokter. Selanjutnya adalah herpes genital. Herpes genital sendiri disebabkan oleh virus herpes. Nah, virus herpes ini merupakan penyebab juga dari penyakit menular seksual. Biasanya kalau pada herpes itu gejalanya selain gatal juga perih dan rasa terbakar, juga nanti bentuk lukanya itu kayak luka bakar, ada pelentingan-pelentingan yang berisi air. Kemudian ada perubahan di warna kulit juga. Kulitnya jadi kayak merah-merah terbakar gitu. Kemudian nanti jadi kecoklatan, terus nanti kering bener-bener kayak luka bakar gitu. Nah, karena penyebabnya adalah virus, dia juga bisa mengeluh demam gitu. Tapi nggak semuanya, dan biasanya yaitu karena ini di selangkangan, mungkin juga didapatkan dari partner seks yang memang tidak sehat. Penyebab selanjutnya adalah penyakit menular seksual lainnya, seperti trichomoniasis, gonore, atau pada chlamydia. Penyakit-penyakit kelamin itu bisa menyebabkan gatal pada selangkangan, tapi ada plusnya lagi nih. Biasanya juga ada sensasi terbakar, kemudian pipisnya juga sakit, nyeri, bisa berdarah, bernanah, atau bahkan pipisnya rasanya kayak panas terbakar. Itulah penyebab kenapa selangkangan tuh gatal. Karena tadi penyebabnya itu macam-macam, bisa jamur, bakteri, parasit, kutu, kemudian penyakit menular seksual, bahkan gejala ikutan seperti infeksi pada saluran kencing. Maka penting banget untuk ke dokter, nggak usah malu karena memang dokter tuh udah biasa kok ngadepin yang kayak gini. Dan kalau ke dokter tuh bawa partner seksualnya, jadi jangan kita sembuh terus kita sakit lagi karena kita ketularan lagi dong sama partner seks kita atau pasangan hidup kita. Dan kalau misalnya kita mengalami gatal pada selangkangan, cara paling ringan atau simpel itu adalah satu, jangan digaruk. Pokoknya kita tuh harus stay calm dan memang harus bisa menahan diri. Kemudian yang kedua itu jangan jorok. Kalau bisa ganti pakaian dalamnya itu lebih sering. Misalnya biasanya cuma pas mandi aja, ya ini kalau udah keringetan dikit ganti aja. Ya emang stoknya harus banyak, dan kalau bisa bahannya itu katun yang menyerap keringat. Kemudian yang ketiga, pakaian dalamnya itu nggak boleh terlalu ketat. Pakaian yang kita pakai, celana yang di luar itu atau rok yang di luar itu juga nggak boleh ketat gitu, supaya memberikan napas kepada kulit di selangkangan. Dan yang terakhir, kalau misalnya nanti dapat atau teman-teman, udahlah salep warung aja. Jangan salah, kan tadi penyebabnya macam-macam, jadi ya salepnya akan disesuaikan dengan penyebabnya. Kalau penyebabnya kutu, ya nggak mungkin dikasihnya salep anti jamur, nanti nggak sembuh gitu. Dan kalau misalnya penyebabnya bakteri, nggak mungkin dong dikasih salep kutu. Dan dokter itu bisa mengenali, nih kenapa nih, kalau bentuknya kayak gini nih karena jamur, kalau bentuknya begitu itu karena bakteri, kalau bentuknya berbau berarti karena intertrigo. Ada jamur dan bakteri bersatu bersama dalam selangkangan. Dan yang paling penting terakhir itu kita harus mencapai berat badan ideal, karena sebetulnya ketika kita gemuk itu lipatannya akan makin dalam. Jadi tempat tinggal untuk jamur, bakteri atau kutunya itu akan semakin luas gitu. Capai berat badan ideal dengan cara yang sehat. Bisa tonton di channel YouTube saya sebelumnya bagaimana cara untuk kurus cepat. Oke? Sekian dari saya, teman-teman. Apabila ada pertanyaan seputar kesehatan bisa langsung isi di kolom komentar. Dadah.